tamu yang kami hormati serta kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama kita dengarkan tausiah ceramah agama yang akan disampaikan langsung Al Mukarram yang berbahagia Al Ustadz Hilman Fauzi Nugraha. Majelis mempersilahkan. Takbir. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya baca pantun? Boleh? Boleh saya baca pantun? Tolong dibantu cakepnya, boleh? Ke Batam membeli tomat. Tomatnya disimpan di bawah tangga. Yang jawab salamnya semangat, Ustadz doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita doa khusus bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahilman akan baca sekali, jamaah ikuti satu kali. Bisa? Bisa? Yang keras suaranya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan ali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan untuk hidupku, dan jadikanlah setiap doaku Engkau kabulkan. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah.
Bapak, Sana ke sana. dari suaranya Ustadz bisa merasakan siapa yang paling tertekan hidupnya ya. Coba, Ibu, Bapak. Nah, biar sedikit romantis, kalau saya panggil jawabnya iya AA gitu ya. Ibu, Bapak. Ini dari suaranya semakin Ustadz yakin siapa yang paling banyak masalah hidupnya ya. Masyarakat Batam, apa kabar semuanya malam ini, sehat? Dalam itu. Coba jawab yang keras ya. Kalau saya tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Masyarakat Kota Batam, apa kabar semuanya malam ini? Sehat badannya? Duduk aja sini nih. Nih. Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Kok rada beda jawabannya barusan? Ustadz Hilman doakan mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah berkahi hidupnya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah tambah rezekinya. Mohon maaf, yang hadir malam ini ada yang punya hutang? Nih. Yang mana orangnya? Ustadz doakan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Malam ini ada yang hadir belum nikah, ada? Yang belum nikah ada? Mohon izin, Bapak jangan bilang ada ya, karena Bapak sepertinya sudah menikah. Yang di belakang ada yang belum nikah, ada? Ustadz doakan yang belum nikah semoga ketemu jodohnya, amin. Mudah-mudahan jodohnya soleh dan soleha, amin. Mudah-mudahan jodohnya orang kaya, amin. Minimalnya anak orang kaya, amin. Anak satu-satunya, amin. Bapaknya udah tua, amin. Sawitnya banyak, amin. Ini sepertinya menanti warisan ini kelihatan. Ada yang lihat di televisi, ada? Lihat di YouTube, ada? Di Facebook ada? Di Instagram ada? Di TikTok ada? Ada? Tolong jujur, Ustadz lebih ganteng asli apa videonya? Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah, tabarakallah. Seneng gak ketemu Ustadz Hilman malam ini? Bangga dia gak ketemu Ustadz malam ini? Jujur, Ustadz dari hati yang paling dalam, Ustadz bahagia banget malam ini ketemu masyarakat Kota Batam. Alhamdulillah. Agar lebih semangat, coba tepuk tangan untuk semua yang hadir malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Jujur ya, Ustadz keluar dari rumah dari sebelum subuh. Tadi pagi subuh syuting di CNN Indonesia. Kemudian berangkat acara pagi di Bogor. Kemudian siang masih di Bogor. Sore masih di Bogor. Jadi ini di Kota Batam jadwal kelima Ustadz Hilman hari ini. Kira-kira jadi Ustadz capek atau tidak? Kira-kira jadi Ustadz lelah atau tidak? Tapi jujur ya, malam ini capeknya Ustadz Hilman langsung hilang. Kenapa? Karena saya lihat wajah orang Batam, ini wajahnya calon ahli surga semuanya. Mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Coba biar lebih semangat. Yang mau masuk surga, angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Masih belum kompak. Tadi Ustadz ada yang gini ngacungnya. Coba
Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah. Jadi apa yang kita ungkapkan insya Allah jadi Baik, yang hadir malam ini, siapa yang mau masuk surga? Lebih keras, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Terakhir, siapa yang mau masuk surganya sekarang? Tidak ada yang mau sekarang, Ji. Ustadz, kenapa Ustadz tanya kita mau masuk surga? Karena Ustadz yakin hari ini, malam ini kita bertemu bukan semata-mata ingin ketemu Ustadz Hilman. Betul apa betul? Bukan karena ingin ketemu di sini, tapi yang lebih penting kita ingin nanti kita Allah pertemukan di surga. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Maka ada satu doa, ini doanya bagus sekali, agar setiap amalan kita mengundang ridho dan surganya Allah Subhanahu. Mau tahu nggak doanya? Mau tahu nggak doanya? Tahu aja, tahu banget. Cius, mie apa? Mie ayam sudah ya. Nyari yang lain ya. Angkat kedua telapak tangan. Kita bacakan doanya. Mudah-mudahan semua yang hadir diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua yang hadir nanti Allah masukkan ke dalam surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ridhamu dan surgamu, dan sungguh kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api nerakamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, maka seperti inilah nanti Allah kumpulkan di surga. Amin ya Rabbal. Ini Ustadz mau tanya, ini ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya ya. Baik, kita langsung mulai. Izin Pak Sekda. Ini kalau Ustadz ceramah ndak serius-serius banget gak apa-apa. Kalau ada bercandanya gak apa-apa. Izin ya, karena Ustadz lihat ini wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Jadi mudah-mudahan kalau malam ini ceramahnya agak santai, insya Allah suasananya santai, ilmunya sampai. Betul? Betul? Iya? Setuju? Insya. Baik, kita akan mulai. Malam ini kita akan membahas tentang peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz mau tanya sama orang Batam. Punten mohon izin. Kira-kira orang Batam yang hadir malam ini yakin atau tidak Isra Mi'raj itu terjadi? Jawab yang keras, yakin atau tidak? Masyarakat Batam yang hadir malam ini yakin atau tidak Isra Mi'raj itu ada? Yakin? Yakin? Ustadz, kenapa Ustadz di awal bertanya tentang keyakinan kita? Khawatir masih ada
ada di antara kita yang tidak yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Kenapa Ustaz? Mohon maaf, kalau kita tidak meyakini peristiwa Isra Mi'raj itu hadir, berarti kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz? Karena jelas peristiwa Isra Mi'raj itu langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Jadi mohon maaf, Isra Mi'raj itu bukan peristiwa biasa. Isra Mi'raj itu bukan peristiwa yang diada-ada, bukan. Isra Mi'raj itu benar peristiwanya ada, betul? Peristiwa Isra Mi'raj itu istimewa, luar biasa, memang terjadi dalam kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Isra Mi'raj sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayatnya Ustaz? Perhatikan surat Al-Isra ayat 1. Surat apa? Surat apa? Al-Isra ayat berapa? Ayat 1. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un. Kenapa ada yang jawab rohim? Sami'un basir. Di awal ayat Allah membuka dengan kalimat Subhanalladzi. Subhan, Allah yang maha suci, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang memperjalankan seorang hambanya. Saya mau tanya sekarang, malam ini kita bertemu atau dipertemukan? Ulangi pertanyaannya. Malam ini kita bertemu atau dipertemukan? Malam ini Ustadz berjalan atau diperjalankan? Ibu, bapak hadir malam ini berjalan atau diperjalankan? Baik, kita dipertemukan, kita diperjalankan. Pertanyaannya, tolong jawab. Siapa yang melembutkan hati kita malam ini? Siapa yang meringankan langkah kita malam ini? Siapa yang mempertemukan kita malam ini? Siapa yang mengumpulkan kita malam ini? Demi Allah, semua yang terjadi dalam kehidupan kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihat semut itu, tapi Allah tahu keberadaan semut itu. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Mata kita mungkin tidak bisa menghitung jumlah daun yang jatuh itu, tapi Allah tahu berapa jumlah daun yang jatuh itu. Betul apa betul? Iya apa iya? Ahilman sangat meyakini apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, semua adalah karunia dari siapa? Pemberian dari siapa? Nikmat dari siapa? Maka Isra Mi'raj dibuka dengan kalimat Subhanalladzi, Allah yang maha suci Allah.
karena memperjalankan seorang hambanya. Berarti mohon maaf, kalau ada yang hebat, sebenarnya yang hebat itu kita apa Allah? Kalau ada orang yang luar biasa, yang luar biasa itu kita apa Allah? Maka izin mohon maaf, siapapun orang yang dekat sama Allah dan memuliakan orang yang dekat sama Allah, maka Allah akan muliakan hidupnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Ahilman, tadi dengar Pak Sekda sambutan, saya terenyuh sekaligus kagum dengan program Pak Wali Kota. Masya Allah, beliau bagus sekali, beliau Masya Allah hebat sekali. Kenapa Ustaz? Di antara programnya beliau memuliakan para mubalik, betul? Di antara programnya beliau memuliakan para muazin, betul? Di antara programnya beliau memuliakan orang-orang yang dekat sama Allah. Lihat kuncinya. Makin kita muliakan orang yang dekat sama Allah, maka Allah akan muliakan kehidupan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Yakin siapapun yang mencintai Allah dalam hidupnya, siapapun yang mencintai orang yang dekat sama Allah dalam hidupnya, maka Allah pasti akan muliakan hidupnya. Setuju atau tidak? Betul apa betul? Iya apa iya? Bukti kalau hari ini kota Batam sebagai kota pembangunan, luar biasa apa yang dilakukannya, akan jadi mudah kalau seluruh pimpinannya makin dekat sama Allah Subhanahu. Dan kita bangga punya Pak Wali Kota yang dekat sama orang yang dekat sama Allah, betul? Bahkan tadi saya browsing, ternyata Pak Wali Kota ini selain Wali Kota Batam, ternyata beliau ini Ketua Dewan Masjid Indonesia, betul? Provinsi Kepulauan Riau. Masya, ini tanda apa Ustadz? Makin dekat sama Allah, maka Allah akan berikan kebaikan dalam hidup kita. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Maka ini pelajaran. Punten mohon maaf, ini pelajaran. Siapapun di antara kita yang pengen dapat kebaikan dalam hidupnya, jangan pernah jauh dari Allah. Jangan pernah jauh dari Allah. Kenapa Ustaz? Iya, yang dekat sama Allah pasti Allah berikan kebaikan. Satu kali ada cerita, boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Ini satu kali ada cerita, dua orang, antara tukang cukur sama orang yang dicukur. Antara siapa? Tukang cukur sama orang yang dicukur. Yang nyukur namanya si Mamang, yang dicukur namanya si Ujang. Anggap aja ini orang Sunda dua-duanya. Yang nyukur namanya siapa? Mamang. Yang dicukur namanya siapa? Ujang. Ini pas lagi nyukur, si Mamang cerita sama si Ujang, Jang, apa Mang? Emang mah tidak percaya Allah itu ada. Kata tukang cukur. Si Ujang nanya, Mang, kenapa nggak percaya Allah tidak ada? Iya, Mang mah nggak percaya. Kalau Allah itu ada, harusnya tidak ada orang yang susah di dunia ini. Kalau Allah itu ada, harusnya tidak ada orang yang sulit di dunia ini. Harusnya semua orang itu bahagia. Kata tukang cukur. Si Ujang nggak bisa jawab. Apa kata si Ujang? Ya udahlah Mang, gimana Emang aja. Beres dicukur, si Ujang keluar. Pas si Ujang keluar, si Ujang lihat ada laki-laki rambutnya gondrong. Si Ujang lihat ada laki-laki rambutnya berantakan. Apa yang si Ujang lakukan? Kemudian si Ujang balik lagi ke tukang cukur, manggil tukang cukurnya. Mang, sini Mang.
Kata si emangnya, ada apa Jang? Sini Mang, saya mau bilang sesuatu, kata si Ujang. Apa Mang? Apa Jang? Kata si Ujang, Mang, aku mah tidak percaya tukang cukur itu ada. Aku mah tidak percaya tukang cukur itu ada. Maka si Mamang nanya, loh, kenapa nggak percaya? Aku kan tukang cukur, saya kan tukang cukur, kata si Mamang. Apa jawaban si Ujang? Mang, sini, lihat sebelah sana. Ada pemuda rambutnya gondrong, rambutnya berantakan. Kalau tukang cukur itu ada, harusnya semua orang rambutnya rapi. Betul apa betul? Kalau tukang cukur itu ada, harusnya rambut setiap orang itu rapi. Iya apa iya? Si Mamang tukang cukur jawab, Jang, kalau pemuda itu rambutnya gondrong, rambutnya nggak rapi, jangan nyalain tukang cukur. Tukang cukurnya ada. Masalahnya pemuda itu yang gak mau datang sama tukang cukur. Jelas tidak? Jelas tidak? Maka si Ujang jawab, sama kayak tadi Mang. Kalau tadi Mamang tanya, kalau Allah itu ada, harusnya orang tidak ada yang susah, harusnya semua orang itu bahagia. Kata si Ujang, jangan nyalahin Allahnya. Allahnya ada, barangkali kita yang tidak mau dekat sama. Jelas atau tidak? Perumpamaannya masuk atau tidak? Ustadz lihat ini kan wajahnya hampir sama ya. Saya lihat ini wajah ada 3 kesamaan yang hadir ini. Yang pertama, Ahilman lihat ini wajahnya kelihatan banyak masalah. Jangan tersinggung, karena hidup mah tempatnya masalah. Betul apa betul? Iya apa iya? Kan begitu kata Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Rohim apa Gofur? Rohim. Rohim apa Gofur? Gofur. Wa huwal azizul Gofur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa Ustaz? Sebagai ujian. Hidup ini tempatnya ujian. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau Allah menguji kita, apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Tolong jawab. Kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soal atau jawaban? Coba yang keras, coba yang keras. Ada orang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soal atau jawaban? Yang salah soal atau jawaban? Kalau hidup kita dikasih masalah, yang salah masalahnya atau sikap kitanya? Betul apa betul? Iya apa iya? 2, Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua, termasuk yang bicara lebih banyak kayaknya. Ini kelihatan wajah banyak dosa kelihatannya. Jangan tersinggung, karena manusia tempatnya dosa. Betul apa betul? Iya apa iya? Semua pasti punya salah. Dan ingat, ketika engkau dimuliakan dalam hidupmu, alasannya karena Allah menutup aib-aib kita saja. Kalau Allah membukanya, maka tak ada yang bisa kita banggakan. Kenapa? Karena hakikatnya kita semua orang yang punya dosa. Betul? Mudah-mudahan yang punya dosa Allah hapuskan dosa-dosanya.
Dan yang ketiga, Ahilman lihat ini wajahnya sama semua. Wajah apa Ustadz? Wajah camat semua. Wajah apa? Camat. Apa itu camat? Mohon maaf Pak Camat, jangan tersinggung. Bu Camat jangan tersinggung, karena camat di sini maksudnya calon semua kita pasti akan kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang berjiwa pasti akan orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang di tengah, yang di depan, Ustadz Hilman. Keras matinya, mati. Semua kita pasti akan mati, betul? Ustadz kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada apa enggak? Sekarang yang masih muda mati dikit apa banyak? Bahkan survei membuktikan orang yang masih muda itu potensi matinya lebih banyak dibanding orang tua. Ayo kita buktikan. Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Nggak ada itu. Yang trek-trekan motor mati biasanya siapa? Anak muda, betul? AA belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Nggak ada cerita begitu. Yang begitu ada biasanya anak muda. Betul apa betul? Maka mohon maaf, yang namanya waktu mati yang tahu siapa? Kita nggak tahu waktu mati. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, Ustadz Hilman belakangan. Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan, Bapak Ibu duluan. Ustadz kita semua pasti akan selama hidup pasti punya masalah, selama hidup pasti ada dosa, selama hidup pasti kita akan mati, betul? Yang menguatkan semuanya adalah kedekatan kita sama siapa? Maka tolong jawab, siapa yang paling besar dalam hidup kita? Siapa yang paling agung dalam hidup kita? Siapa yang paling suci dalam hidup kita? Dari mana kita dilahirkan? Allah. Kemana tujuan kita? Allah. Untuk apa hidup kita? Untuk Allah. Untuk apa yang Allah berikan sama kita? Kecuali semuanya kita pakai untuk tambah dekat sama. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Mohon maaf, kalau dalam hidup ini tidak kita jadikan untuk tambah dekat sama Allah, siap-siap kecewa. Ibu sayang sama suami, sayang apa enggak? Tolong jawab pertanyaan ini. Ibu sayang sama suami apa enggak? Bapak sayang sama istri apa enggak? Kok pelan begini suaranya? Ibu sayang sama suami apa enggak? Tolong, Bapak sayang sama istri apa enggak? Kenapa ragu-ragu Bapak? Ada masalah apa Bapak dengan istri Bapak ini? Coba, tolong jawab. Ini kata kunci. Pertanyaan pertama, kenapa istri harus taat kepada suaminya? Jawab. Tolong jawab, bukan ketawa. Kenapa istri harus taat sama suami? Kenapa? Oke, tolong catat jawabannya. Kenapa istri harus taat sama suami? Jawabannya karena perintah Allah. Tuh 2, 3. Karena lebih keras karena. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Jadi istri kenapa harus taat sama suami? 1, karena perintah. Kalau bukan karena perintah Allah, dipikir-pikir capek. Betul enggak sih? Betul enggak? Ustaz, kadang
Aku teh udah baik sama suami aku, tapi nggak pernah dihargai, Ustaz. Kira-kira sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Maka mohon maaf, istri kalau taat sama suami, agar suami sayang sama kita, siap-siap kecewa. Betul nggak? Karena banyak istri udah baik, tapi suaminya nggak baik. Betul nggak? Biasa aja yang curhat begitu dong. Kayak curhat gitu loh kelihatannya. Ulangi, sekarang ganti suami. Pertanyaannya, suami kenapa harus memberi nafkah untuk istrinya? Tolong jawab. Apa jawabannya? Sama kayak tadi, karena perintah. Mohon maaf bu, ibu mohon maaf ya. Ini kalau kita pikir-pikir, kita yang capek, bener nggak pak? Pak, tolong jawab pak. Ini ibu tolong lihat bu ya. Dipikir-pikir, yang capek kita, betul nggak pak? Dipikir-pikir, yang capek kita, yang kerja kita, yang keringetan kita, betul nggak pak? Dapat duit dikasih sama istri, dipikir logika kan nggak nyambung pak. Buat apa? Tapi karena kita nyadar ini perintah dari siapa, makanya ibu tolong hargai suami ibu. Berat jadi suami itu, betul nggak pak? Di wajah-wajah dimarahi sama atasan semua ini kelihatannya. Ahilman datang dari Jakarta, capek, mau ceramah, mau dakwah. Kalau bukan perintah Allah untuk berdakwah, buat apa? Sakit, betul apa enggak? Cinta karena paras ada expirednya. Betul? Sekarang ganteng, besok sekarang kenceng, besok cinta karena harta ada habisnya, betul? Cinta karena jabatan ada pensiunnya, betul? Cinta karena siapa? Kan itu jawabannya. Maka saat cinta karena Allah, janji sekali seumur hidup kan? Sekali seumur, cukup satu kali, jangan untuk selamanya, seia sekata. Untuk apa harta bila tak ada cinta yang menyerta? Masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita. Tepuk tangan dong buat ibu. Jadi kita nih sayang sama istri sayang sama suami. Karena siapa? Allah menakdirkan kita dapat pasangan di rumah tangga kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Sekarang pertanyaannya, kenapa para pemimpin harus sayang sama rakyatnya? Apa alasannya? Karena perintah Allah. Betul apa betul? Kenapa pemimpin harus adil? Kenapa pemimpin harus amanah? Kenapa pemimpin harus mengedepankan kesejahteraan rakyatnya daripada dirinya? Karena perintah ayahanda kita, orang tua kita, Pak Wali Kota Batam, bagus, programnya bagus. Kenapa beliau mau capek-capek mikirin rakyatnya? Satu jawabannya, karena perintah. Makin dekat sama Allah, makin yakin ke Allah, maka makin Allah berikan kemudahan. Betul apa betul? Iya apa iya?
Isra Mi'raj mengajarkan yang pertama untuk tambah yakin sama siapa? Tambah yakin sama siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikuatkan nama Allah, yakin nama Allah, yakin nama Allah, yakin nama Allah. Makin Nabi yakin, lihat kalimatnya. Makin beliau yakin, yakin, makin beriman. Allah uji hidupnya. Apa ujiannya Ustaz? Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi bukan tanpa alasan, bukan tanpa latar belakang. Ternyata sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Nabi Muhammad mengalami kesedihan dalam hidupnya. Apa Ustaz yang bikin Nabi sedih? Waktu itu Nabi kehilangan dua orang yang dicintai dalam hidupnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang pertama, Nabi kehilangan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Dan yang kedua, Nabi kehilangan pamannya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Saya mau tanya sekarang, kalau kita sedih itu boleh apa enggak? Kalau kita sedih boleh apa enggak? Kalau kita sedih wajar apa enggak? Kalau kita sedih manusiawi atau tidak? Nabi pernah sedih? Nabi pernah sedih? Tolong jawab, Nabi pernah sedih? Nabi pernah disakiti? Nabi pernah diuji? Nabi pernah punya cobaan dalam hidupnya? Yang tidak boleh itu berlarut-larut dalam kesedihan. Sedih boleh? Sedih boleh? Yang tidak boleh apa? Nabi sedih waktu itu, maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi kehilangan istrinya, Nabi kehilangan paman yang dicintainya. Maka bagaimana Allah menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka saat itu Allah hadirkan peristiwa namanya apa? Peristiwa namanya apa? Isra Mi'raj. Nabi oleh Allah diajak jalan-jalan. Kalau bahasa sekarang diajak healing sama Allah. Diajak apa? Diajak apa? Healing. Nabi dikasih Isra, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil. Nabi dimi'rajkan, diangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul. Prosesnya 1 malam. Menggunakan apa? Buraq. Apakah mungkin Ustaz? Lagi-lagi, kalau pakai logika manusia gak akan nyampe. Tapi kalau pakai keyakinan Allah pasti nyampe. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka ini rumus ya. Semua hal bagi Allah itu mudah. Ulangi, Ahilman sekali, jamaah sekali. Semua hal, tuh 2, 3. Bagi Allah itu mudah. Ulangi, semua hal bagi Allah itu mudah. Menurut kita nggak mungkin Ustaz. Menurut kita nggak bisa Ustaz. Menurut kita nggak ada Ustaz. Tapi kalau Allah yang sudah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah ingin, jika Allah yang sudah mau, Allah tinggal katakan kun, kun, jadilah, maka terjadilah. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Nabi dikuatkan sama Allah dengan Isra Mi'raj. Ya Muhammad, jangan sedih. Ya Muhammad, jangan khawatir. Ya Muhammad, jangan takut. Ya Muhammad, jangan galau.
innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Betul? Maka Nabi di Isra Mi'rajkan. Pulang dari Isra Mi'raj, Nabi dapat oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Apa oleh-olehnya? Masya Allah. Oleh-olehnya itu ini rumus. Berarti apa rumusnya Ustaz? Kalau hati mau tenang, perbaiki. Kalau hidup mau mudah, perbaiki. Kalau mau dikasih jalan keluar sama Allah, perbaiki. Kalau rizki mau lancar, perbaiki. Kalau hidup mau sukses, perbaiki. Tolong jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Catat status hari Sabtu itu. Tolong jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Betul? Tolong perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Saya mau tanya ini, masjid kalau tiangnya hancur, apa yang terjadi? Masjidnya pasti roboh. Betul? Agama Islam tiangnya apa? Tiangnya apa? Sholat. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak sholatnya, rusak agama. Maka jangan kaget. Perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah baik sholatnya, baik semua amalnya. Rusak sholatnya, maka rusak semua amal. Orang yang gak sholat, rapuh hatinya. Orang yang gak sholat, gelisah perasaannya. Orang yang tidak sholat, susah hidupnya. Tapi orang yang menjaga sholat, Allah berikan ketenangan dalam hati. Maka kata orang tua dulu, kalau kita hidup tapi tidak sholat, sia-sia hidup kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Kan ada lagunya. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya, serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Hidup 1000 tahun tapi tak sembahyang, apa gunanya? Betul? Yang di sini mau hatinya tenang, mau hatinya tenang, mau hidupnya lancar, mau rizkinya mudah. Rumusnya jaga maka orang yang sholatnya baik, ya Rob, orang yang sholatnya terjaga, maka Allah akan jaga kehidupannya. Allah jaga kehidupannya. Maka ingat, tolong catat ini. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kebaikan. Ulangi. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kebaikan. Mau jadi orang baik? Mau jadi orang baik? Perbaiki sholat. Orang yang sholatnya baik, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena semua hidupnya terjaga dalam ketaatan sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Isra Mi'raj akan semakin sukses malam ini, dibuktikan besok subuh masjidnya sholat berjamaah subuhnya penuh apa enggak? Isra Mi'raj malam ini sukses atau tidak? Besok Forkopimda Kota Batam sholat zuhur di masjid penuh apa enggak? Kalau besok libur Ustadz, nanti hari Senin ya, nanti kita buktikan. Makin baik sholatnya, makin terjaga sholatnya, maka makin dia mendapatkan hikmah dalam hidupnya. Betul? Betul apa betul? Bahkan nanti dibuka ya,
Ternyata Bapak Ibu, kualitas sholat kita menentukan kualitas rezeki kita. Makin baik sholatnya, makin baik rezekinya. Nanti dibuka surat Toha ayat 132. Surat apa? Ayat berapa? 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya udah benar, la nas'aluka rizqa, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menjamin rizkimu. Wal akibatu littaqwa, sebagai akibat ketakwaanmu kepadaku, kata Allah Subhanahu. Maka yuk adik-adik saya yang hadir di sini, adik-adik mau sukses, mau berhasil, tolong jaga sholatnya. Setuju? Setuju? Ahilman sangat merasakan sekali bagaimana buah dari menjaga sholat itu dengan izin Allah. Tolong jaga sholat. Pak Sekda mohon izin ayahanda, sedikit saya cerita terakhir ini. Saya sejak kecil anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya masuk pondok pesantren, kira-kira usia masuk SMP lah. Setelah itu ibu kami menjadi single parent. Beliau mengurus kami sejak kecil. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Almarhum ayah saya buruh angkut kuli di pasar tradisional. Kami bukan orang kaya, tapi dengan izin Allah, Allah begitu kuat punya keinginan itu, dan orang tua kami yang punya keinginan. Sejak kecil saya nakal minta ampun, nakal sekali. Saya kalau ada tamu ke rumah, ibu saya menghidamkan air minum, minumnya saya minum sendiri. Saking luar biasa, saya nggak bisa diam orangnya, gerak gerik, gerak gerik, gerak gerik. Kata tetangga, ibu, ini si Hilman kok nakal banget. Apa kata ibu saya? Jangan begitu. Insya Allah nanti Hilman bakal jadi ustaz. Itu kata ayah saya, itu kata ibu saya. Saya bilang ke ibu saya, ma, masa ustaz begini, ma, masa ustaz begini. Apa kata mama saya? Shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Tanda tangan aja. Aminkan saja. Lulus SD, kami dimasukkan ke pondok pesantren. Kelas 1 selesai, kelas 2 selesai, kelas 3 selesai. Masuk kelas 4, kelas 1 SMA. Ibu saya jatuh di kamar mandi. Kata dokter, ibu saya stroke. Sehingga tak bisa lagi berjualan seperti biasa. Tak bisa lagi bergerak seperti biasa. Setelah ibu saya sakit, saya bermohon kepada Allah. Ya Allah, tolong bantu saya. Bagaimana cara saya membahagiakan ibu saya? Maka ketika ibu saya sakit, beliau tinggal di rumah, saya di pondok pesantren. Kalau saya pulang dari pesantren, libur, saya pulang ke rumah, saya menghampiri ibu saya. Apa pesan ibu saya? Iman, jaga sholat ya Naya. Perbaiki sholat ya Naya. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Coba ulangi. 1, 2, 3. Yang wajib, yang sunnah, lebih keras. Yang wajib, yang sunnah. Iman harus pinter ya man ya, biar dapat beasiswa ya. Karena mama udah nggak bisa lagi jualan seperti biasa. Iman harus pinter. Kuncinya jaga Setiap saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa kebiasaan saya? Saya nyuapin ibu saya. Karena beliau stroke, jadi beliau tak bisa lagi makan dengan sempurna. Maka saya suapin. Ibu saya itu kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman bakal ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang begini, nggak mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung, jauh dari Jakarta, bagaimana caranya? Apa kata mama saya? Shh, jangan begitu nak, aminkan saja.
Apa kalimatnya? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata mama saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin, Ma. Dari mana biayanya? Kata mama saya, shh, jangan begitu, nak. Aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin, amin. Ibu kami pernah dapat sejadah hadiah dari orang yang pulang haji umroh. Gambarnya Ka'bah. Ibu saya punya kebiasaan, kalau selesai sholat baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Satu kali saya tanya ibu saya, Mama tuh kenapa kalau selesai sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, Mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Apa kata mama saya? Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Apa jawaban saya? Amin, amin. Apa rumusnya kata ibu saya? Jaga so, izin Allah, berkat doa orang tua kami, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah berikan kesempatan itu. Walaupun saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Jepang, Amerika, Kanada, Timur Tengah. Sekolah kami S1 sampai S3 dengan izin Allah semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya, Ustadz hebat ya. Shh. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat Allah yang melembutkan hati ibu saya. Ibu saya yang hebat. Saya bisa bolak-balik haji umroh, membimbing jamaah haji umroh dengan izin Allah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Ini pesan yang paling mendalam untuk kita semua. Mau hidupmu baik nah, mau hidupmu sukses nah, mau lancar urusanmu nah, mau lancar rezekimu nah. Pesan dari hati yang paling dalam, jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Sebaik apapun hidupmu nak, setinggi apapun jabatanmu nak, kalau kamu sholat, maka engkau akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu tidak sholat, maka apa yang kamu dapatkan sungguh sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Isra Mi'raj mengajarkan banyak hal kepada kita. Satu, makin yakin kepada Allah. Dua, yakin dengan pertolongan Allah. Bagaimana cara Allah menolong kita? Jemputlah dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholat. Innallaha ma'as. Pemkot Kota Batam dengan izin Allah, mudah-mudahan acara keagamaan mencintai orang-orang yang dekat sama Allah, program menghormati orang-orang yang cinta sama Allah terus dikembangkan, terus dihadirkan. Dan ini bukti kebaikan dari Pak Wali Kota kita, Bapak Haji Muhammad Rudi. Masya Allah, beliau punya pesan yang sangat mendalam karena beliau mencintai kita, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia sekali malam ini bisa hadir di Kota Batam, kota religius, kota yang penuh inspirasi, kota yang dekat sama Allah, pemimpinnya dekat sama Allah, Forkopimdanya sangat dekat sama Allah, STQ-nya dari kelurahan, kecamatan, dari kota. Masya Allah, Masya Allah. Bangga jadi orang Batam, bangga jadi orang Batam. Dan mudah-mudahan Batam senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan masjid kita, semua tempat ibadah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ulangi, mau hidup tenang apa enggak? Kuncinya? Mau hidup lancar apa enggak? Kuncinya? Mau rezeki mudah atau tidak? Kuncinya?
Mau hidup kita diangkat derajatnya, kuncinya perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Izinkan saya berdoa sejenak untuk semua yang hadir malam ini. Mudah-mudahan kita semua makin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua yang hadir malam ini. Cintai kami semua yang hadir malam ini. Ridhoi kebersamaan kami ya Allah, sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar. Duhai Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kehilapan kami ya Allah. Jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan kami kepada orang tua kami. Ampuni kesalahan kami kepada ayah ibu kami. Ampuni kesalahan kami kepada bapak mama kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hari tuanya ya Allah. Muliakan sisa hidupnya ya Allah. Namun jika orang tua kami telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami Dijemput Bapak Sekda. Saya nyari orang rumah dulu. Ya, cari hilang nanti. Untuk naik ke atas panggung, foto bersama dengan Ustaz.